Okay, welcome back guys to English Instructional Design. Well, for today we would like to continue our topic. Will be design, yeah. The materials is taken from the book of Robert Mary Branch entitled Instructional Design, the AD Approach. Well, last 2 weeks we have discussed about analyze, what we need to do in analyze, what should we know about our future students, and then this analyze will determine what kinds of materials that we are going to give and what kinds of goal that they want to achieve. And related to analyze, the design is something that continuing from what is stated in analyze, ya. Jadi di desain ini, the purpose of the design is to verify the desired performance and appropriate testing method. Nah, dari sini kita ketahui bahwa dalam desain phase ini tujuannya adalah kira-kira dia pengen mengetahui jenis atau desired performance, hal yang diinginkan atau hal yang ditujukan atau tujuan dari si learner kita, dari peserta atau language learner kita, ya, and appropriate testing method, dan bagaimana cara testing yang tepat, begitu. Jadi tujuan dari desain itu kita menentukan tujuan yang sesuai dengan siswa kita, kemudian bagaimana cara mengetesnya. Nah, in design phase, there are some procedures that we need to focus on. Yeah, we have 4. The first is conduct a task inventory. The second is compose performance objectives. The third, generate testing strategies. And the last, calculate return on investment. Jadi ada 4 fase ini yang perlu kita ketahui dalam desain our instruction, ya, bagaimana menentukan goal, kemudian bagaimana mengetesnya. Nah, yang pertama conduct task inventory. Apa itu task inventory? Dari judulnya itu ketahuan, ya, ada inventory di sini. Berarti inventory itu semacam apa ya? Semacam list. Kalau kita di rumah itu punya inventory, berarti di sana itu isinya berbagai macam barang. Sama dengan di sini, conduct task inventory, di sini berarti kita melakukan task inventory, list of task, beberapa task yang bisa kita gunakan. Nah, ini di sini ya, yang bisa kita gunakan untuk achieve our instructional goal, ya. The objective here, identify the essential tasks required to achieve an instructional goal. Jadi kita mengidentifikasi jenis-jenis task atau kegiatan apa saja yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dari pembelajaran, ya. Tapi sebelum kita membuat task inventory ini, kita harus tahu instructional goal, tujuannya apa, karakteristik dari student kita itu bagaimana, resourcesnya apa saja yang digunakan untuk melengkapi AD proses, kemudian bagaimana kemungkinan sistem delivery-nya. Nah, ini kemarin kita sudah pelajari pada analysis, tapi kita langsung masuk ke di sini saja, ya. Nah, although the client may not see the task inventory, a task inventory is important because, jadi task inventory ini tidak terlihat oleh klien kita atau customer kita atau siswa kita ketika kita mau mendesain suatu materi, ya. Tetapi task inventory ini penting karena the first specifies the desired performance. Jadi ketika sudah tahu goalnya, misalkan goalnya adalah siswa mampu mendeskripsikan, maka performance-nya bagaimana? Pertama, mungkin nanti performance-nya siswa bisa membuat kalimat utuh, misalkan begitu, ya. Desired performance atau performance yang diinginkan seperti apa, yang ketika performance ini muncul seolah-olah siswa itu sudah mencapai goal, ya. The second identifies the primary learning task required to achieve goal. Ketika kita sudah mengetahui performance atau desired performance yang diinginkan, maka kita bisa kemudian mengidentifikasi jenis-jenis learning task, kegiatan tugas-tugas
dalam pembelajaran yang utama yang dibutuhkan untuk mencapai suatu goal. Misal kita sudah menentukan goal ya, mungkin nanti di sana kita memikirkan berbagai macam jenis kegiatan yang bisa kita gunakan untuk mencapai goal. Tapi jenis kegiatan tersebut mungkin tidak semuanya kita masukkan, hanya yang primer-primer saja, yang penting-penting saja, mengingat kita juga memiliki keterbatasan waktu dan juga resources begitu ya. Kuncinya adalah primary learning task. Selanjutnya, inventory the steps required to performance complex task. Jadi kita juga harus bisa mengelis step-step yang dibutuhkan untuk misalkan di sana ada kegiatan atau tas-tas tugas-tugas yang kompleks. Maka untuk mencapai tugas kompleks tersebut, kita juga perlu memberikan suatu list step-step yang dibutuhkan seperti apa, begitu ya. And then next, facilitate a way to determine learners readiness. Jadi kita juga mempersiapkan agar supaya bagaimana siswa itu siap dalam mengikuti pembelajaran. Kayak gitu ya. Nah, ini adalah contoh-contoh dari task inventory. Di sini ada goal, misalkan goalnya kita ketahuan tiket. Ada goal besar dibagi menjadi goal-goal kecil, goal 1, goal 2, goal 3. Dari goal 1 ini itu dibutuhkan beberapa kegiatan, task A, task B, task C. Ternyata dari task ini juga membutuhkan task lain atau pengalaman-pengalaman pembelajaran lain. Ini bisa dibagi masing-masing, bisa diperkecil lagi. Ternyata untuk misalkan ini ya, goalnya adalah siswa mampu membuat teks deskriptif. Task 1, siswa mampu menyusun kalimat secara baik dan benar menggunakan present tense. Ternyata present tense membutuhkan siswa bisa membedakan antara penggunaan to be yang mana digunakan untuk berbagai macam subjek begitu. Ternyata prerequisite-nya adalah siswa harus tahu apa itu to be, siswa harus tahu apa itu subjek, siswa harus tahu apa itu noun, dan lain sebagainya. Jadi ini adalah gambaran secara menyeluruh ketika kita mau membuat suatu task inventory. Itu goal 1. Goal 2 juga demikian, goal 3 juga demikian. So that all of these goals are able to be achieved by focusing on several tasks, related tasks ya, task-task yang bisa mendukung tercapainya suatu goal. Begitu ya. Kemudian, nah kita di sini task itu ternyata the task can be an apportionment of work, usually an assigned piece of work intended to be finished within a certain period. This section focuses on the types. Nah, jadi task itu bisa diwujudkan menjadi 3 ya. Ada cognitive task, ada motoric task, dan procedural task. Apa itu? Jadi cognitive task itu adalah suatu task yang di dalamnya itu focusing kepada thoughts, ideas, and also perception. Pemikiran, ya, persepsi dan lain sebagainya. Ini biasanya cognitive task ini menghasilkan suatu knowledge. Misalkan kalau bahasa Inggris berarti tasknya apa? Tasknya siswa mengetahui bagaimana cara membuat kalimat present tense dengan benar. Kalau motor task involve physical. Jadi ada pergerakan fisik di sana. Ini skill. Namanya kalau dalam bahasa Inggris, siswa mampu membuat atau mempraktekkan teks prosedur dengan baik. Involve a sequence of tasks. Jadi di sini order task ini adalah yang di dalamnya itu ada urutan-urutannya, ada prosedurnya, begitu ya. Jadi jenis-jenis task ada 3 ini, kognitif, motor, and also order, begitu. Tetapi tidak semua task bisa mengandung ketiga-tiganya. Kadang hanya kognitif, kadang hanya motor, kadang hanya order, begitu. Ada juga yang ketiganya tercover, begitu. Nah, kemudian di sini juga ada performance task. Performance task ini didasarkan kepada Bloom taxonomy. Ya, Bloom taxonomy. Jadi dalam performance task atau sesuatu yang bisa diperform oleh anak itu memiliki level-levelnya menurut si Bloom ya. Yang pertama knowledge.
Itu wujudnya observation and recall information, knowledge of dates, events, and places, knowledge of major ideas. Knowledge ini adalah level terbawah dalam anak belajar sesuatu. Jadi anak menjadi tahu. Tahu itu level paling bawah. Kemudian selanjutnya adalah comprehend. Wujudnya ini translate knowledge into new context, interpret facts, compare contrast, order group infer causes. Comprehension, ya. Jadi setelah mereka tahu, mereka paham tentang menggunakan sesuatu, ya. Jadi ini level kedua dalam pembelajaran. Kemudian application, use information, use methods, concept, theories in new situation, solve problem using required skill or knowledge. Setelah tahu, kemudian mereka paham. Setelah paham adalah yang bisa dilakukan adalah mereka bisa menggunakan ilmunya tersebut dalam menyelesaikan suatu permasalahan, menggunakannya dalam suatu konsep atau metode tertentu atau teori tertentu. Begitu. Kemudian analysis. Setelah mereka bisa aplikasi, kemudian mereka able to analyze, seeing patterns, organization of parts, identification of component. Jadi analisis ini adalah levelnya di atas application. Jadi misalkan kalian sudah melihat suatu fenomena, dari fenomena itu kemudian dianalisis. Biasanya kalau analisis ini wujudnya dalam bentuk, kalau dikaitkan dengan research itu adalah kualitatif. Melihat bagaimana sih ketika itu diaplikasikan ke dalam suatu pembelajaran di kelas. Nanti problem yang muncul apa? Begitu. Siapa saja yang terlibat di dalamnya, itu analysis. Biasanya S1 tahapnya adalah analisis, ya. Kemudian sintesis. Use old ideas to create new ones, generalize from given facts, relate knowledge from several areas. Jadi sintesis, setelah analisis kemudian sintesis. Nah, di sintesis ini dia biasanya munculnya pada tahapan S2, ya, mensintesis. Evaluation. Di evaluation ini dia mulai siswa ini, ya. Siswa itu mulai compare and discriminate between ideas, assess values of theories presentation, verify value of evidence. Dia sudah mulai mengevaluasi teori. Nah, ini levelnya biasanya pada S3. Tetapi kalau teman-teman nanti mau membuat course, English course, terutama pada level SD, SMP, SMA, biasanya hanya sampai 3 level ini, ya. Untuk analisis itu S1, sintesis S2, evaluation S3. Jadi tidak usah sampai sini. Nah, itu ya. Ini first step. Tidak usah lah, ya. Oh, ini ya. Kalau teman-teman mau membuat inventory task, ada seperti ini. Repeat the purpose statement. Purpose statementnya apa? Reaffirm the instructional goal, identify primary performance, specify prerequisites, knowledge and skills. Seperti yang saya sampaikan tadi, ya. Begitu stepnya. Ini kita skip aja. Ini contohnya, ya. Yang tadi, seperti yang tadi. Kita langsung masuk ke ini, compose performance objective. Jadi in composing objective, there are several points that we need to focus on. The first is condition, the second is performance, and the last is criterion. Apa itu? Jadi perlu kita bedakan, ya. Performance adalah sesuatu yang the student should exhibit before considered competent. Condition under which the performance is measured, acceptable standard of the student performance. Jadi dalam membuat performance objektif, teman-teman harus fokus kepada tiga hal ini. Performance, kira-kira nanti students akan apa yang bisa dilakukan, ya. Condition, dalam kondisi seperti apa performance itu bisa terjadi. Kriteria, kualitas atau standar performanya bagaimana, begitu. Ini adalah performance harus objektif harus memenuhi 3 kriteria ini. Contohnya saya beri, ya. Tapi untuk non education, tapi nanti teman-teman bisa mengelingkan lah contohnya.
Nah ini contohnya ya. Write a customer reply letter with no spelling mistake by using a word processor. Dari sini bisa kita ketahui ya, ini goal-nya ya, objektifnya ya, performance objektifnya seperti ini. Ini bisa dibagi menjadi 3. Observable action itu yang performance tadi ya. Observable action itu sama dengan performance ya. Oh ini, performance-nya begini ya. Nah ini, observable action itu performance, measurable itu yang kriteria. Measurable itu artinya bisa diukur ya. Write a customer reply itu adalah performance. Ini adalah sama dengan performance. Bawahnya ini adalah kriteria. Bawahnya ini adalah apa tadi? Condition ya. Jadi ini adalah contoh yang bisa membedakan antara performance, kriteria, dan condition. Performance itu sesuatu yang nampak. Setelah mereka pembelajaran, mereka bisa apa? Yaitu they are able to write a customer reply letter. Bisa menulis. Kondisinya seperti apa? By using word processor. Menggunakan word processor. Kriterianya with no spelling mistake. Ini adalah sesuatu yang bisa diukur. Biasanya ini adalah dasar untuk penilaian. Ini ada suara mobil ya, enggak apa-apa. Nah ini kita cukup dengan performance ya. Sekarang generate testing strategies. Nah generate testing strategies ini adalah bagaimana cara kita mengganggu sekali suaranya. Ini adalah bagaimana how we create items to test students performance. Bagaimana kita membuat soal untuk mengetes students performance ya. Tapi untuk melakukan ini kalian sudah harus tahu kriteria komponen, performance objective komponen, dan juga tadi quality. Nah, di sini performance. The performance required by the student should match one of the Bloom's level. Salah satu tadi ya, apakah itu knowledge atau comprehension atau application. Nah, itu 3 aja. Condition, the test should also be congruent with the condition that appears in the objective. Kalau kondisinya misalkan teksnya misalkan procedure, maka condition juga harus merefer pada procedure. Kriteria, use in the test should also be congruent, harus sejajar juga dengan kriteria. Tidak mungkin materinya procedure, tetapi kita mengassessnya menggunakan let's say past tense. Nah itu kan tidak match, maka menggunakan kriteria juga dari procedure, harus match dengan 3 ini. Kemudian terakhir kita focusing on calculate return investment. Jelas karena kita nanti dalam salah satu goal kita membuat instructional design yang kita gunakan untuk tataran atau tahapan English course. Maka return on investment ini menjadi penting ya. Kenapa? Karena tentu kalau kita membuat English course, maka yang paling penting adalah bagaimana kita mensejajarkan antara sharing knowledge dan juga profit. Tidak bisa hanya sharing knowledge, tapi kita tanpa ada profit di sana. Jadi kita harus membuat keduanya sejajar. Ya. Apa yang perlu dipertimbangkan? Calculate training cost. Ya, training cost bagaimana? Bentar. The cost involved, nah ini salary atau gaji orang yang melakukan analisis di awal ya. Travel and meal, kalau nanti misalkan ada program visit tourism object, bagaimana harganya berapa, mealnya berapa, office supplies itu kayak semacam spidolnya, printing, print outnya, equipment expenses misalkan kayak nanti perlu dipertimbangkan ketika nanti LCD-nya bagaimana, atau nanti printernya rusak bagaimana. Jadi hal-hal macam ini perlu kita pertimbangkan dalam membuat return on investment ROI. Ini ada rumusnya, yaitu training benefits
dibagi training cost, untungnya berapa dibagi cost-nya kali 100. Tapi enggak usah sampai sini nanti ya. Nah, untuk desain phase, designer time-nya bagaimana? Ini kan tadi untuk analisis ya, tapi untuk desain seperti ini. Desain juga ada. Misalkan kalian menyuruh orang untuk mendesain apa materi, itu kan juga membayar. Tinggalnya di mana, makannya di mana, begitu. Halo. Biasanya kalau di kampus-kampus itu tinggal di apa? And then office space-nya bagaimana, printingnya bagaimana dan lain sebagainya. Nah, itu tadi adalah beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan ketika nah ini adalah contoh-contohnya tapi kita tidak usah masuk ke sini. Ini adalah bagaimana step-step kita in designing apa one of AD model. Saya kira cukup, nanti kalau ada pertanyaan silahkan dikirim ke grup ya. Terima kasih.